titimu, nanti untuk kan hilang. Kamu nanya, kamu nanya. Diguyur hujan, Prabowo didampingi SBY dan Jokowi cek pasukan parade senja. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara parade senja dalam rangka retret kepala daerah di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Februari 2025 petang. Selama upacara berlangsung, Prabowo didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-7 Jokowi. Lebih dari 400 kepala daerah dan sejumlah menteri kabinet merah putih mengenakan seragam komponen cadangan, Komcat. Mereka berkumpul di sisi lapangan Pancasila. Mereka tidak terkena guyuran hujan karena berada di bawah sebuah bangunan yang memiliki atap. Sementara itu, ratusan taruna dan taruni dari 4 matra berada di lapangan Pancasila. Mereka tetap dalam posisi berdiri di tengah guyuran hujan tersebut. Meski hujan, upacara senja tetap berlangsung. Prabowo yang mengenakan seragam Komcat kemudian memasuki mimbar lapangan Pancasila. Mimbar itu berada di bawah bangunan beratap sehingga Prabowo tidak terkena hujan. Prabowo masuk mimbar didampingi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-7 Jokowi. Ketika ketiganya tiba, ratusan taruna dan taruni memberikan hormat. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, Prabowo memimpin inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis jenis Maung. Prabowo menggunakan Maung 1. Dia didampingi SBY, Jokowi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lalu, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B. Najamuddin menggunakan Maung 2. Mereka kemudian melakukan inspeksi pasukan di bawah guyuran hujan. Inspeksi dilakukan dengan memutari lapangan Pancasila. Selama Prabowo melakukan inspeksi, lagu-lagu perjuangan menggema di lapangan Pancasila. Salah satu lagu yang didengungkan yaitu Maju Tak Gentar. Setelah inspeksi selesai, ratusan taruna dan taruni menunjukkan kebolehannya. Mereka melakukan sejumlah atraksi gerakan baris berbaris diiringi. Kemudian, Prabowo menyalami pemimpin upacara. Prabowo juga menyalami SBY, Jokowi, dan sejumlah kepala daerah. Upacara selesai ketika Prabowo meninggalkan kawasan lapangan Pancasila. Adapun Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan memberikan pengarahan dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia Jumat, 28 Februari 2025. Sehari sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah hadir dalam retret. Dia tiba di Akmil pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jurnalis dilarang memasuki area retret ketika Gibran menyampaikan materi. Gibran berpesan kepada para kepala daerah agar tak melewatkan arahan yang akan disampaikan Prabowo. Dia meninggalkan Komplek Akmil pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto sebelumnya menegaskan bahwa retret kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Saat berada di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025, Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, bertanggung jawab dalam memperkuat kompetensi setiap kepala daerah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan pantun di depan ratusan kepala daerah.
Momen itu dibagikan Gibran di akun Instagramnya Gibran_Rakabuming. Anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Cakep, disauti oleh sejumlah kepala daerah. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Pantun itu intinya meminta kepala daerah untuk menuruti perintah Presiden Prabowo Subianto. Dalam pembekalan itu, Gibran Rakabuming meminta kepala daerah untuk menyukseskan program prioritas pemerintah yaitu program makan bergizi gratis. Putra sulung Jokowi ini meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG. Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu, kata Gibran saat memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Rabu, 26 Februari 2025. Selain makan bergizi, Gibran mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita. Selain itu, dia mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok, menjelang bulan suci Ramadan. Dia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran. Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan tersebut. Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali, kata dia. Selanjutnya, Wapres meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM, hingga percepatan proses sertifikasi halal. Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu. Berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal, kata dia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada April 2025, ada 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis. Lalu, pada Agustus akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis. Sementara pada September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis. Prabowo telah memutuskan untuk menambah anggaran program makan gratis sebesar 100 triliun rupiah. Dengan tambahan itu, total anggaran MBG tahun ini menjadi 171 triliun rupiah.